Bab 44. Membuntuti. Sudah waktunya untuk pulang kerja sekarang. Harry Zhou meminta pelamar lain untuk kembali besok. Kemudian dia mengemasi barang-barang dan berkata kepada Klutang, "Klu, mengapa kamu tidak pergi ke rumahku saja? Tidak ada seorang pun di rumahku. Aku akan menjelaskan kepadamu hal-hal lanjutan dari melamar pekerjaan di posisi ini." "Hah?" Klutang terkejut, "Pergi ke rumahmu?" Melihat ekspresi heran Klutang, Harry Zhou tiba-tiba mengubah kata-katanya dan berkata, "Rumah aku cukup dekat dengan sini, dan akan lebih nyaman. Jika kamu tidak bersedia, kita bisa pergi ke perusahaan, ke kantorku." Harry Zhou adalah manajer departemen personalia Ella Group, yang bertanggung jawab merekrut pegawai dan memiliki kantor pribadi. Ada sofa di kantornya, yang sama bagusnya dengan tempat tidur. Dia sudah mengetahuinya dengan jelas, mengancam dan menggoda, untuk menghadapi kecantikan Klutang. Inilah keindahan terindah di Jiangzhou menurut media. Dia senang ketika dia memikirkan sosoknya yang seksi dan wajahnya yang cantik. Mendengar jika dia akan pergi ke kantor, Klutang menghela nafas lega dan buru-buru berkata, "Manajer, terima kasih." "Mengapa kamu mengucapkan terima kasih? Panggil saja aku Kakak Zhou," katanya, akan menarik tangan Klutang. Klutang dengan cerdik menghindarinya. Harry Zhou berkata dengan murah hati, "Maaf, tiba-tiba, aku memperlakukanmu sebagai saudara perempuanku. Ada begitu banyak orang di luar, aku ingin merangkulmu agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain." Klutang membelai rambutnya dan tersenyum, "Tidak apa-apa." Harry Zhou memberi isyarat memohon, "Ayo pergi." Klutang memimpin jalan untuk keluar, tetapi tidak menemukan Kingston Jiang di luar. Dia mau tidak mau mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kingston Jiang. Panggilan itu berhasil, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Dia mengerutkan kening dan bergumam, "Kemana kamu pergi?" "Klu, ayo pergi." "Baik." Kingston Jiang pergi, dan Klutang tidak terlalu memikirkannya, tetapi berpikir jika Kingston Jiang pergi terlebih dahulu karena terlalu malas untuk menunggu, jadi dia mengirim pesan suara ke Kingston Jiang. "Kingston, aku akan pergi ke Ella Group untuk berbicara tentang aplikasi lanjutan, kamu pulang dulu saja." Setelah mengirim pesan, Klutang melihat Harry Zhou sedang mengamati dirinya, dan tatapan kedua matanya menunjukkan keserakahan yang begitu kuat. Dia melihat tatapan Harry Zhou dan mengerutkan kening tanpa sadar. Harry Zhou bereaksi tepat waktu, tersenyum, dan berkata, "Klu, maafkan aku, kamu sangat cantik. Ketika aku melihatmu, aku berpikir tentang pakaian seperti apa yang paling indah untukmu." Harry Zhou benar-benar berpikir, tetapi dia berfantasi tentang pakaian dalam seperti apa yang akan seksi jika dipakai oleh Klutang. Kata-kata Harry Zhou benar-benar membangkitkan minat Klutang. Tampaknya Harry Zhou juga orang yang tahu desain fashion dan bisa menghargai keindahan. Tidak apa-apa. Sepertinya Kakak Zhou juga memiliki penelitian mendalam tentang desain pakaian dan pencocokan pakaian. Aku ingin meminta saranmu. Mendengar ini, Harry Zhou seketika dibuat melayang. Dia berada di posisi departemen personalia, jadi dia tidak mengerti ini. Namun, dia dengan bangga berkata, "Ya, aku tahu banyak tentang ini. Mari kita pergi ke kantor dan melakukan pertukaran mendalam. Tunggu saja di sini, aku akan mengemudi. Aku seorang manajer di Ella. Gajinya tidak tinggi, hanya sekitar 20 juta, tetapi bonus akhir tahun lebih banyak, dan aku membeli mobil mewah bernilai jutaan dolar." Dia sengaja pamer. Klutang tersenyum dan berkata, "Kakak Zhou benar-benar luar biasa, telah mencapai puncak hidupnya di usia muda. Tolong bantu aku di masa depan." "Haha, aku akan memikirkannya di masa depan." Harry Zhou tertawa, dan dua kata berikutnya membuatnya ingin menjadi menawan. Klutang pergi ke Ella Group bersama Harry Zhou. Ketika Kingston Jiang sedang menunggu Klutang di luar pintu, dia merasakan niat membunuh, dan kemudian menemukan sosok yang dikenalnya di antara kerumunan. Dia dengan cepat mengubah telepon menjadi diam, lalu mengikuti secara diam-diam.
Keluar dari pusat perbelanjaan, dia melangkahkan kakinya pergi ke pusat perbelanjaan di belakang. Dia telah mengikuti orang ini ke mall, dari pintu belakang mall, ke tempat parkir bawah lantai. Kingston Jiang mengikuti seorang wanita. Wanita itu tampaknya berusia sekitar 25 tahun. Dia mengenakan baju kulit hitam dan celana kulit hitam, dengan rambut hitam panjang. Dia terlihat sangat cantik dan memiliki tubuh yang sangat bagus. Wanita itu datang ke tempat parkir bawah lantai dan berdiri di sudut, melihat sekeliling, sepertinya sedang mencari sesuatu. Dia diam-diam menyentuh pinggang belakangnya dan mengeluarkan pistol halus. Pada saat ini, dia berbalik dengan tiba-tiba dan mengarahkan pistolnya ke Kingston Jiang. Melihat Kingston Jiang, dia tampak panik dan dengan cepat menyingkirkan pistolnya, sedikit gugup, "Kenapa ini kamu?" Kingston Jiang berjalan, bersandar di pilar batu, memandang wanita polos dan cantik yang mengenakan baju kulit ketat di depannya, dan berkata dengan lemah, "Kamu tidak berada di perbatasan belantara selatan, apa yang sedang kamu lakukan Jiang Zong?" Kingston Jiang sudah pernah bertemu wanita di depannya. Ini adalah anggota utama dari kelompok perampok makam di perbatasan belantara selatan yang pernah merampok sebuah makam kuno dan ditangkap olehnya. Namun, yang dicuri adalah makam kuno dari negara musuh, dan dia tidak mempermalukan geng perampok makam. Setelah meminta uang tebusan yang besar, dia membiarkan mereka pergi. Tetapi orang-orang ini seharusnya berada di perbatasan, mengapa mereka sekarang berada di Jiangzhou? Menghadapi Kingston Jiang, Black Rose sedikit gugup, dan beberapa butir kecil keringat muncul di wajahnya yang halus. Ini komandan tentara naga hitam belantara selatan, dia tidak menjaga perbatasan, bagaimana dia bisa ada di sini? "Hormat, komandan, aku mengikuti yang lain datang ke Jiangzhou." "Apa?" Kingston Jiang memandangi Black Rose lekat-lekat. "Mengikuti yang lain." Sebelumnya, dia merasakan rona pembunuhan. Namun, niat membunuh ini jelas tidak terpancar dari Black Rose. Meskipun dia memiliki beberapa keterampilan, dia tidak akan pernah memiliki niat membunuh yang mengerikan. Ini membutuhkan banyak orang untuk terinfeksi dengan niat membunuh ini. Black Rose tidak berani menyembunyikan apapun. "Komandan, seperti ini, beberapa waktu lalu, kami memasuki makam kuno dan mendapatkan harta karun di dalamnya, tetapi kami disergap dan semua anggota tim meninggal. Hanya aku yang melarikan diri, aku mengikuti orang-orang di belakang layar. Tiba di Jiangzhou, tetapi kehilangan jejaknya." Mengenai hal ini, Kingston Jiang tidak bersedia repot-repot memikirkannya. Dia melirik Black Rose, dan berkata dengan lemah, "Ini Jiangzhou, bukan perbatasan negara musuh. Kamu harus mengikuti hukum di sini dan tidak boleh menimbulkan masalah." Tanpa meninggalkan sepatah kata lagi, Kingston Jiang berbalik dan pergi. "Komandan." Black Rose cemas, dan dengan cepat melangkah maju, memegang tangan Kingston Jiang. Kingston Jiang menunjukkan wajah tidak mengenakan, meraih leher Black Rose dengan backhand-nya, mengangkatnya dari lantai, dan bertanya dengan dingin, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Leher Black Rose terjepit, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan susah payah, "Komandan, maafkan aku tidak memiliki maksud lain, tolong dengarkan penjelaskanku." Kingston Jiang membuangnya, seperti membuang sampah, membuatnya jatuh meringkuk di lantai. Black Rose dengan cepat berlutut di lantai, dahinya menyentuh lantai, "Komandan, tolong terima aku." Kingston Jiang berkata dengan ringan, "Apa maksudmu?" Black Rose berkata, "Untuk harta ini, banyak anggota dari kita tewas, dan kunci untuk membuka harta itu ada di tanganku. Musuh dapat dengan mudah menghancurkan tim kita. Kekuatannya pasti sangat kuat. Tolong komandan terima aku bersedia menyerahkan kunci harta karun itu." Jika sebelumnya, Kingston Jiang pasti akan mengabaikannya. Tapi sekarang dia tertarik. Dia perlahan menghentikan tindakannya, dan mengatakan, "Bangun dan bicaralah." "Baik." Black Rose berdiri. Kingston Jiang bertanya, "Makam apa yang kamu curi kali ini, dan harta apa yang kamu dapatkan?" "Di makam kuno Raja Lanling,
Aku mendapat kotak kuno. Dikatakan jika ada harta di dalam kotak kuno. Harta ini sangat berharga. Dengan harta ini, kamu dapat membuka rahasia tersembunyi peta tempat tinggal Hua Yuesan. Apa? Setelah mendengar ini, ekspresi di wajah Kingston Ji yang tenggelam. Peta tempat tinggal Hua Yuesan. Siapa Raja Lanling ini? Bagaimana harta yang digali di makam kuno Raja Lanling ada hubungannya dengan pusaka keluarganya? Bersambung.